lebih semangat, lebih sehat. Allahu Akbar. Terima kasih untuk jawabannya ya. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini Ustazah akan menyampaikan atau kita bersama, kalian dan Ustazah akan belajar bersama-sama buku tema 6A untuk subtema 1. Tetapi sebelumnya Ustazah akan mengajak kalian untuk berkeliling lingkungan kalian dulu. Kira-kira ada apa ya? Ustazah kasih waktu 5 menit, coba kalian keluar rumah untuk melihat ada apa saja di sekitar kalian. Yuk. Oke, semuanya sudah kembali ke ruangan masing-masing dan membawa hasil dari pengamatan lingkungan kalian. Coba Ustazah tanya, tadi yang ditemukan di luar apa saja? Ya, ada yang menemukan benda mati ternyata. Ada lagi sebelah sana menemukan benda hidup. Ustazah tulis ya, apa saja yang kalian temukan. Ada yang menemukan batu. Apalagi? Ada yang menemukan bangku. Apalagi? Oh, sepeda. Baik, untuk benda matinya cukup 3 saja contohnya. Sekarang yang menemukan benda hidup, apa tadi yang ditemukan di luar? Oh, bagus, menemukan bunga. Ada lagi? Tanaman jagung. Ada lagi? Buah mangga. Cukup ya, untuk benda matinya cukup 3 benda, benda hidup juga cukup 3 benda saja. Kita lanjutkan, sekarang kita fokus kepada benda hidup atau kita namakan makhluk hidup gitu ya anak-anak ya. Saya akan tanya, apa sih yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada yang bisa? Bagus, yang pertama ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Bisa tulis di depannya. Bernafas. 1. Ciri yang kedua apa? Bergerak. Betul sekali. Yang ketiga apa? Makan dan minum. Yang keempat ada lagi yang bisa? Oke, yang keempat tumbuh. Masih ada? Tentu saja. Yang kelima, berkembang biak. Kurang 1 lagi. Masih ingat? Ini pelajaran kelas 3 yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu masih ingat? Jawabannya betul sekali. Menerima rangsangan. Nah, anak-anak, ini adalah 6 di antara ciri-ciri bahwa benda itu dikatakan sebagai makhluk hidup. Sekarang kita bahas satu persatu. Masih ingat bernafas itu apa? Ayo, bernafas itu apa? Bernafas adalah menghirup oksigen atau udara yang bersih dan mengeluarkan CO2. Semua makhluk hidup melakukan hal ini, termasuk tumbuhan, termasuk bunga yang kalian temukan tadi. Ingat? Alhamdulillah masih ingat. Yang kedua, bergerak. Apakah tumbuhan juga bergerak? Tentu saja, apalagi kita sebagai manusia. Hewan juga bergerak apa enggak? Iya Ustazah, hewan juga bergerak. Bergerak ini beda-beda. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang-renang, ada yang melata, ada juga yang melompat-lompat. Ingat pelajaran kelas 3? Ada yang ingat, ada yang lupa ingat. Tapi nanti diingat-ingat lagi ya. Yang keempat, makan dan minum. Semuanya pasti butuh itu. Bagaimana kita bisa hidup kalau tidak makan? Semuanya pasti butuh makan kan? Tumbuhan juga seperti itu. Tetapi cara makannya berbeda dengan cara makan manusia. Apakah hewan juga sama cara makannya dengan tumbuhan? Tentu saja juga berbeda. Diingat lagi ya. Yang keempat, tumbuh. Makhluk hidup itu tumbuh. Masih ingat apakah kalian lahir brojol itu langsung segede itu? Tidak kan? Kalian lahir kecil. Kira-kira bobotnya paling 1, ada yang 1,8, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, bahkan mungkin
bercocok dengan tumbuh. Artinya tumbuh itu adalah bertambah berat, bertambah tingginya, dan bertambah besarnya. Itu adalah pengertian dari tumbuh. Sekarang yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak itu apa, Ustazah? Coba Ustazah tanya teman-teman, adakah yang tahu berkembang biak itu apa? Bisa lihat ketembuhan Ustazah ini? Nah, ada yang tahu namanya? Ini namanya bunga cocok bebek. Lihat, ini satu, tetapi dia akan banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Coba lihat ke bawahnya. Di bawah ini ada beberapa tumbuhan lainnya. Itu loh yang dinamakan berkembang biak. Jadi awalnya satu, bertambah banyak, bertambah menjadi banyak. Itu yang dikatakan sebagai berkembang biak. Nah, yang keenam, menerima rangsangan. Coba Ustazah tanya ini ya ke Mas Selo. Mas Selo, kalau Mas Selo dicubit temennya, Mas Selo merasakan sakit enggak? Sakit kan? Itu loh yang dinamakan bisa menerima rangsangan dan kaget. Gitu. Nah, apakah tumbuhan bisa menerima rangsangan? Bisa. Pernah melihat tumbuhan apa ya namanya? Bis kucing. Ketika disentuh, dia akan mengucupkan daunnya. Itu dikatakan sebagai makhluk hidup menerima rangsangan. Ya, itu. Nah, ini adalah beberapa di antaranya ciri-ciri makhluk hidup. Apa hubungannya dengan Ustazah yang bawa bunga ini tadi? Ada hubungannya. Dari keenam ciri makhluk hidup ini, kita akan fokus mempelajari untuk ciri yang kelima, yaitu berkembang biak pada tumbuhan. Ada yang tahu namanya bunga apa? Alhamdulillah, ini katanya nama bunganya adalah kamboja. Kalau yang ini ada tahu siapa? Coba siapa? Oh, Mbak Safika. Alhamdulillah, ini namanya bunga cocok bebek. Saya tanya, adakah yang tahu bagaimana cara menanam bunga kamboja? Belum tahu. Kalau cara menanam bunga cocok bebek, belum tahu juga. Oh, kalau di rumah ternyata yang nanam adalah mamanya. Jadi anak-anak tinggal menikmati keindahannya. Ya, kita fokus ke cara perkembangbiakan tumbuhan untuk pembahasan kita hari ini. Baik, tadi saya sudah menyampaikan kita akan belajar bagaimana cara berkembang biak tumbuhan. Ya, saya akan tulis papan tulis. Ya, nah bisa lihat tulisan saya yang bagus ini. Alhamdulillah, kebaca yang belakang ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Ternyata ada dua cara. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Ustazah, apa sih generatif itu dan apa sih vegetatif? Baik, saya jelaskan ya. Tumbuhan berkembang biak atau tumbuhan itu menjadi banyak melalui proses penyerbukan. Dia bertemu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, itu dinamakan proses perkembangbiakan secara generatif. Artinya tumbuhan tadi harus dikembangbiakkan dengan bijinya dulu. Contoh, coba kalian lihat bunga kamboja ini, ya. Masih ingat nggak bagian-bagian dari tumbuhan? Ini adalah bunga, kemudian daun, batang, dan akar yang paling. Masing-masing punya fungsi, ya. Ingat pelajaran tahun-tahun yang lalu ya, waktu di kelas kecil. Nah, bunga adalah salah satu alat untuk perkembangbiakan secara generatif. Generatif artinya bertemunya serbuk benang sari dengan kepala putih. Setelah kedua alat pertumbuhan tadi bertemu, dia akan menghasilkan biji. Calon biji akan berkembang biak menjadi biji. Calon buah akan berkembang biak menjadi buah di sini, ya. Maaf, bukan berkembang biak tapi berkembang. Dari calon biji berkembang menjadi biji, calon buah berkembang menjadi buah. Ini berkembang biak secara generatif. Jadi ketika bunga ini sudah mengalami penyerbukan, ya, dia akan menghasilkan biji. Mahkota ini yang dinamakan mahkota akan jatuh huruf, kemudian akan menghasilkan biji. Biji itu nanti yang akan ditanam di tanah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itu adalah cara berkembang biak secara generatif.
Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah caranya serbuk sari bisa jatuh ke kepala putih? Ada yang tahu? Nah, ini ada beberapa cara penyerbukan atau beberapa cara bagaimana serbuk sari tadi bisa jatuh ke kepala putih. Dengan apa? Dengan bantuan, ya. Yang pertama bantuan manusia, yang kedua bantuan angin. Jadi serbuk sari dibawa angin kemudian jatuh ke kepala putih, terjadilah proses penyerbukan. Yang ketiga bantuan hewan. Pernah lihat lebah? Pernah lihat kupu-kupu? Ketika kupu-kupu melihat mahkota warnanya menarik, dia akan hinggap di bunga, ya, menyerap sari bunganya, kemudian menggerak-gerakkan sayapnya, dia akan menjatuhkan serbuk sari ke kepala putih. Ya, tadi sudah ada manusia yang membantu proses penyerbukan, kemudian ada angin, kemudian ada air, hujan juga bisa membantu proses penyerbukan. Ini ya, proses penyerbukannya sudah paham, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kalaupun belum paham, ada buku tematik yang sudah kalian buka tadi, bisa dibaca untuk memperjelas pemahaman tentang penyerbukan. Nah, kita lanjutkan proses perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau tadi contoh bunga kamboja ini berkembang biak atau menjadi banyak ditanam dengan bijinya, sedangkan bunga yang satunya, bunga cocor bebek, adakah bunga di sini? Oh, tidak ada. Mungkin belum berbunga, bisa jadi ini belum berbunga. Tetapi bunga cocor bebek dikembangkan, dijadikan banyak, tidak menggunakan bijinya, tidak menggunakan secara generatif tadi, tetapi menggunakan cara vegetatif. Apa artinya Us? Ya, vegetatif artinya ya, tumbuhan tadi berkembang biak, tumbuh menjadi banyak, tidak diawali dengan proses penyerbukan. Jadi tidak ada yang namanya serbuk sari jatuh ke kepala sari. Loh, Ustaz menggunakan apa? Apanya yang ditanam? Ya, berkembang biak secara vegetatif dibagi menjadi dua, secara alami dan secara buatan. Nah, artinya tumbuhan tadi bisa menjadi banyak menggunakan bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Kalau yang secara alami, ya, tumbuhan menjadi banyak tanpa bantuan manusia. Kalau yang buatan atau vegetatif buatan, tumbuhan itu tumbuh menjadi banyak dengan bantuan manusia. Ya, kita lihat di sini. Nah, contoh bunga cocor bebek. Cocor bebek ini bisa dipotong bunganya maaf bukan bunganya, bisa disobek daunnya, kemudian ditaruh di tanah, dia akan tumbuh tunas dan menjadi tumbuhan baru. Ya, anak-anak, untuk kali ini Ustazah penjelasannya sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, ada yang mau tanya? Ada yang belum jelas? Seperti tadi saya sampaikan, jika belum jelas, dibaca lagi bukunya untuk subtema 1 pembelajaran 1 ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan, ganti saja yang tanya. Ya, buat apa sih kita harus tahu cara berkembang biak tanaman-tanaman ini? Ada yang tahu jawabannya? Baik anak-anak, untuk kali ini pembahasan kita cukup ya itu ya. Kita cukupkan dulu, kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk WhatsApp Ustazah ya. Nah, pembelajaran kita kali ini kita cukupkan dengan Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Ya, bunga sepatu, bunga tangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.